Saudara, jika Rusia dan Tiongkok benar berada di balik kekuatan Iran melawan Amerika Serikat dan Israel, apakah perang ini diprediksi akan lebih lama? Dan apa keuntungan Rusia dan Tiongkok mendukung Iran? Kita akan bahas bersama Dina Sulaiman, pengamat Timur Tengah dari Universitas Pajajaran. Selamat malam, Assalamualaikum Mbak Dina. Waalaikumsalam Mas Reddy. Baik, Mbak Dina, saya ingin tanya langsung, seberapa kuat bukti bahwa Rusia dan Tiongkok berada di balik kekuatan Iran dalam konflik ini? Apakah dukungannya bersifat militer, kalau memang ada, ataukah intelijen, ekonomi, atau lebih pada dukungan diplomatik, Mbak Dina, menurut Anda? Ya, dugaan bahwa ada dukungan-dukungan dari Iran, dari China maupun Rusia itu sebenarnya disampaikan oleh pihak luar Iran ya. Kalau Hmm, Menteri Luar Negeri Iran sendiri ketika diwawancarai dia menjawab, oh iya mereka mendukung kami secara politik dan cara-cara lainnya dan and other ways gitu. oke. Sehingga dari pihak Iran sendiri tidak berterus terang ya apa saja bantuannya. Tapi memang sangat mungkin bahwa China dan Rusia itu memberikan bantuan minimalnya bantuan intelijen ya. China Hmm, punya kekuatan satelit dan mampu untuk mendeteksi mana target-target penting yang bisa diserang oleh Iran sebagai pembalasannya atas serangan Amerika Serikat dan Israel ke Iran. Dan saya pikir memang ada kepentingan ya, ada irisan kepentingan hmm, antara Iran, Rusia dan China, yaitu sama-sama memang ada masalah dengan Amerika Serikat ya. oke. Kita tahu Rusia ini kan juga bermasalah dengan Amerika Serikat karena Amerika mendukung Ukraina. Hmm. China juga ada masalah perang dagang, persaingan dagang dan lain-lain. Oke, artinya kalau tadi bantuan intelijen yang Anda sampaikan tadi untuk menyokong Iran dalam konteks konflik Iran dengan Amerika Serikat dan Israel, ini masuk dalam konteks kepentingan geopolitik begitu ya, Mbak Dina ya? Iya betul, ya Oke. karena memang kalau sampai misalnya Amerika Serikat berhasil mengalahkan Iran, artinya kan hegemoni China dan Rusia di kawasan akan jauh berkurang ya, Hmm. karena misalnya ini jalur distribusi di Selat Hormuz yang tadinya ada dalam kendali Iran, Iran mampu untuk menutup ketika berganti pemerintahan, misalnya kan Amerika Serikat yang diinginkan adalah perubahan rezim ya, dia ingin ada pemerintahan baru yang sangat Oke, pro Amerika. oke. Nah, kalau itu terjadi tentu China juga terancam juga ya. Hmm. Kalau gitu, selain kepentingan geopolitik, menurut Anda, Mbak Dina, apakah ini bisa juga disebut sebagai bentuk proxy war melawan Amerika Serikat dan Israel? Bentuk sokongan intelijen yang disampaikan oleh Rusia dan Tiongkok nantinya? Tidak, saya pikir kan proxy war itu kan ketika satu pihak menerima instruksi dan diatur-atur oleh pihak yang lain ya. Oke. Sementara Iran ini kan tidak mendapatkan instruksi dari siapapun. Ini adalah kebijakannya sendiri sejak 1979 untuk memberikan bantuan kepada Palestina, perjuangan bersenjata Palestina, dan itulah sebabnya Amerika Serikat dan Israel betul-betul berusaha agar pemerintahan Islam Iran yang saat ini berkuasa di Iran itu tumbang. Mereka melakukan sangat banyak upaya ya, baik itu destabilisasi, memprovokasi demo-demo di dalam negeri supaya menggulingkan pemerintahnya sendiri, juga Ya. aksi-aksi serangan proksi, dan sekarang ini memang ini ya yang paling ekstrim ya, betul-betul menyerang secara langsung dan bahkan membunuh pemimpin Iran. Oke, artinya Rusia dan Tiongkok sepertinya akan lebih memilih berada di belakang layar ya untuk menyokong Iran pada saat perang terjadi. Nah, kira-kira kalau kita bicara untung dan rugi begitu ya, keuntungan strategis Rusia jika Iran mampu menahan tekanan Amerika Serikat dan Israel, dan juga keuntungan dari Tiongkok dengan upaya yang serupa, apa kira-kira Mbak Dina? Ya, pada akhirnya ketika Amerika Serikat hegemoninya jauh berkurang di kawasan ya, kita bisa bayangkan saat ini kan yang dilakukan oleh Iran kan menyerang pangkalan-pangkalan militer Amerika Serikat di Timur Tengah. Nah, kalau itu betul-betul disfungsi tidak lagi bisa digunakan oleh Amerika Serikat kan otomatis power Amerika Serikat di kawasan akan jauh berkurang dan bahkan terancam keluar dari Timur Tengah. Nah, seandainya itu terjadi,
Berarti kalau kita lihat dari kacamata global, dominasi Amerika Serikat, power Amerika Serikat Oke. di dunia juga akan jauh berkurang. Nah, buat Rusia ini sangat menguntungkan karena artinya ancaman terhadap Rusia juga berkurang karena Berkurang, oke. Ukraina, kita tahu Ukraina kan pendukung utamanya Amerika Serikat, sehingga buat Rusia kalau memang Amerika Serikat ini betul-betul terusir dari Timur Tengah dalam Oke. arti bukannya jauh berkurang, ya tentu Rusia akan happy ya karena dia bisa menghadapi Oke, Ukraina Mbak Dina. dengan lebih fokus lagi. Kalau gitu, terakhir, kalau memang Iran mendapat dukungan dari Rusia dan Tiongkok meskipun dari belakang layar, apakah ini berarti konflik di Iran ini akan berpotensi berlangsung lebih lama seperti yang Iran klaim juga bisa kami ladeni selama 6 bulan ke depan katanya? Ya, kalau dari pihak Iran, dia menyatakan percaya diri, karena juga kita lihat bagaimana Iran ini produksi senjatanya diproduksi secara mandiri dan berbiaya rendah, tapi efektif. Ya. Sementara sebaliknya justru yang perlu khawatir adalah Amerika Serikat, dan itu suara-suara dari dalam negeri juga sudah banyak ya bahwa amunisi Amerika Serikat ini betul-betul dalam kondisi gawat, sehingga memang justru Amerika yang tidak sanggup untuk berlama-lama. Tapi baik Trump maupun Menteri Perangnya Trump, Pete Hegseth itu kan terus berusaha ya menunjukkan bahwa mereka kuat, mereka bisa lama. Tapi menurut saya itu lebih ke ini ya, membangun citra untuk menekan lawan. Tapi sayangnya saat ini kita melihat bahwa Iran tidak bisa ditakut-takuti lagi ya, karena situasinya juga buat Iran kalau dari sisi militer itu dia lebih untung, lebih unggul. Cuma memang kita lihat bagaimana rakyat Iran dibombardir terus ya oleh Amerika Serikat yang dia tidak peduli bahwa itu adalah target-target sipil. Saya pikir ini yang menjadi tragedi juga ya. Menlu Iran Araghchi juga mengatakan ya percuma saja kita bernegosiasi, toh pada saat sebelumnya negosiasi juga kita tetap digempur katanya begitu. Baik, terima kasih analisisnya Mbak Dina Sulaiman, analis Timur Tengah dari Universitas Padjadjaran telah berbagi perspektifnya di Sapa Indonesia Malam. Selamat malam, Assalamualaikum, sampai jumpa lagi. Waalaikumsalam Mas